karena diproduksi 80% paling banyak, tapi sayangnya dia itu tuh sebagai prohormon. Jadi dia tuh nggak aktif sekerja sebandingan dengan T3. T3 itu lebih sebagai hormon aktif kita, dia lebih aktif untuk aktif untuk menstimulasi target-target organ dari hormon tiroid. Nah, gunanya apa? Nanti T4 itu akan mengalami peripheral deiodination menjadi T3. Karena T3 ini yang biologically aktif dan lebih banyak kita gunakan. Tapi selain jadi T3, T4 itu juga bisa menjadi reverse T3. Aku masuk ke sini. Jadi di peripheral tissue kita ada dua deiodination yang akan terjadi. Bisa oleh D1 dan D2, bisa oleh D3. Kalau misalnya D1 dan D2 akan memproduksi T3, sementara kalau misalnya di D3 akan memproduksi reverse T3. Sebenarnya apa bedanya T3 dan RT3? T3 itu tuh kita bilang sebagai T3 itu tuh dia akan menstimulasi dari target organ hormon tiroid. Target organ tiroid. Tapi RT3 itu mirip-mirip kayak T4. Jadi dia tuh nggak terlalu aktif. Jadi ketika tubuh kita itu tuh sedang dalam kondisi contohnya kita malnutrition, atau kita cancer, atau kita lagi kena acute illness, atau kita lagi kena apa yang metabolic rate kita lagi turun, otomatis tubuh kita tuh sangat begitu smartnya, dia akan memproduksi RT3. Karena dia tahu load tubuh kita tuh nggak akan bisa mengatasi metabolic rate yang sudah terlalu rendah itu. Maka akan diproduksi reverse T3 lebih banyak. Dulu sih biasanya reverse T3 itu dikenal dengan hibernation hormone. Jadi dia akan muncul pada kondisi-kondisi di mana basal metabolic rate-nya kita rendah dan kita harus mempertahankannya. Tuh. Nah, bedanya apa? Sebenarnya bedanya nanti kalau kalian lihat itu di I-nya ini. Kalau misalnya T3, mid-nya itu tuh di luar, sedangkan dit-nya itu tuh di dalam. Kalau RT3, dit-nya itu di luar, mid-nya itu di dalam. Tapi ini nggak terlalu penting, ini nice to know aja buat kalian. Nah, terus transport of thyroid hormone. Jadi hormon tiroid kita tuh dia sangat hidrofobik. Jadi dia harus berjalan di dalam tubuh kita menggunakan, kita bilang adalah protein atau carrier-nya. Ada 3 carrier penting, yaitu TBG atau thyroxine binding globulin, ada thyroxine binding albumin, dan juga thyroxine binding prealbumin atau transferrin. Tapi hampir kayak semuanya ini kebanyakan dibawa oleh TBG ini. TBG ini tuh lebih memiliki afinitas tinggi terhadap T4. Maka dari itu, T4 itu punya half-life itu lebih panjang, karena dia susah copot sama TBG-nya. Sedangkan T3 itu tuh, TBG itu nggak terlalu suka sama T3. Otomatis dia half-life-nya tuh pendek banget, cuma 1 day doang. Kadang aku ngomong, ada yang terikat, tapi ada juga yang dia bisa free. Kalau misalkan tahu ada T4 total, kalau misalnya di lab, ada juga free T4. Nah, free T4 itu ada mereka yang nggak bind ke TBG, dan mereka tuh juga yang akan mengalami peripheral deiodination, dan mereka juga yang akan stimulasi dari T3 bisa stimulasi target organ hormon. Dan itu tuh sangat sedikit, cuman mana nih? 0,1% tuh punya free T3 dan 0,4% tuh punya free T4. Oke. Next-nya kita masuk ke physiological effects of thyroid hormone. Thyroid hormone itu bekerja pokoknya bekerja di banyak organ di dalam tubuh kita. Yang pertama itu pada metabolic rate yang aku bilang. Tujuan pertama itu yang dia sebabkan, dia akan menyebabkan peningkatan dari basal metabolic rate kita, di mana dia akan meng-increase O2 consumption kita, meningkatkan respiratory rate, dan meningkatkan body temperature. Dan dia juga memicu terjadi thermogenesis, atau kita bilang juga sebagai calorigenic effect. Nah, calorigenic effect ini, di mana ketika basal metabolic rate kita meningkat, otomatis kita akan memproduksi lebih banyak lagi suhu atau heat. Ketika kita memproduksi lebih banyak heat, otomatis body temperature kita akan meningkat. Makanya kita bilang sebagai thermogenesis. Nah, kalau di metabolism, dia bisa induce lipolysis, atau dia juga bisa induce lipid synthesis. Terus dia juga bisa stimulasi dari metabolisme karbohidrat, bisa
anabolisme atau katabolisme dari protein. Dia juga bisa menginfluence glukos, yaitu meningkatkan glucose reabsorption, gluconeogenesis, glycogen synthesis, dan glucose oxidation. Nah, ini dia yang akan kalian temukan pada pasien-pasien hiper maupun hipotiroid, yaitu dia memiliki efek yang kita bilang adalah katekolamin atau sympathetic effect. Jadi tiroid hormon itu akan menstimulasi sympathetic nerve kita. Maka itu dia akan menimbulkan yaitu increase heart rate. Kalau misalnya dia kebanyakan berarti orangnya palpitasi, deg-degan. Dia meningkatkan contractility. Kalau misalnya ini berdua meningkat, otomatis cardiac output-nya meningkat. Cardiac output-nya juga meningkat. Selain itu, dia juga stimulasi tulang kita. Sebenarnya dia akan stimulasi respiratory center, menyebabkan increase perfusion dan juga increase oxygenation. Nah, kalau di skeletal muscle, dia gunanya adalah untuk development dari type 2 muscle fibers. Ini gunanya untuk kita, kalau misalnya kita mau fast dan powerful contraction, kita pakai ini. Nah, kalau untuk growth, nah dia tuh bekerja bersama dengan growth hormone. Dia akan stimulasi dari chondrocyte, osteoblast, dan osteoclast. Nah, kalau CNS, itu dia membantu maturasi dari brain. Jadi untuk axonal growth dan dari myelin sheath formation. Itu fisiologinya. Aku sekarang masuk ke topik utama kita, yaitu hyperthyroidism. Nah, ini merupakan thyroid function test interpretation yang biasanya kita lihat dan yang kita centang-centangin. Biasanya cuma ada TSH, ada total T4, atau FT4, ada total FT3, total T3 dan total FT3. Ini biasanya yang paling sering kita lihat. Ini T4, T3 ini maksudnya total ya. Jadi cara gampangnya adalah baca pertama-tama ada dia thyroid hormonnya, aku paling senang. Apakah dia itu hipo atau dia itu hiper. Kalau misalnya dia hipo, otomatis dia akan turun. Yang ini kita jangan lihat dulu ya. Kalau misalnya dia hiper, otomatis dia akan naik. Kalau sudah, kamu lihat TSH-nya. Kalau misalnya dia hipo, kalau misalnya dia primary itu intinya adalah kesalahan yang berada di dalam organnya itu sendiri. Berarti kesalahan ini terjadi di thyroid hormon kita. Kalau misalnya itu primary, otomatis tiroid kita itu nggak bisa memproduksi tiroid walaupun dia sudah distimulasi oleh pituitary gland kita melalui TSH. Otomatis TSH-nya itu akan meningkat terus. Sedangkan T4-nya kita akan low, karena tiroid kita tuh yang mengalami gangguan, dia nggak bisa, dia tuh semacam kayak budek gitu loh, kayak dikasih, suruh bikin, tapi dia nggak bikin. Tuh. Sedangkan kalau misalnya sentral, itu kesalahannya malah di pituitary kita, di mana pituitary kita itu nggak nyuruh tubuh kita untuk membuat thyroid hormon, otomatis TSH-nya akan low. Sama kayak hiper. Kalau primary hiper, berarti kesalahannya itu tuh ada di kita sendiri. Berarti thyroid kita tuh somehow dia membuat thyroid hormon berlebihan, sedangkan nggak disuruh oleh yang pusat. Karena ada negatif feedback yang aku bilang, otomatis kalau kadar tiroid kita banyak, maka HPT axis-nya itu akan stop. Oke, darah kita udah kebanyakan tiroid, kita stop produksi ya, maka itu TSH-nya akan low. Sedangkan kalau misalnya di sentral, itu berarti ada yang menstimulasi kita untuk produksi tiroid terus. Berarti namanya juga TSH producing tumor. Atau kalau misalnya kalian kena pituitary adenoma. Tapi pituitary adenoma yang disebabkan oleh tirotrop, jadi yang karena kebanyakan tirotrop itu sangat rare. Setahu cuma 4-5% kasus doang, benar-benar jarang banget. Sedangkan kalau misalnya itu berarti pituitary kita tuh kebanyakan ngasih sinyal, otomatis TSH-nya akan tinggi, di mana dia akan stimulasi juga tiroid hormonnya tinggi. Kenapa negatif feedback ini nggak berhasil? Karena aksesnya kita udah kacau, kita udah punya adenoma, kita udah punya sekumpulan sel yang kerja sendiri, nggak pakai aturan dari HPT aksis kita. Nah, subklinikal. Nah, sekarang kita masuk ke subklinikal. Kalau subklinikal tuh berarti pasnya bisa muncul gejala
tapi sedangkan dia nggak ada gangguan dari tiroidnya, tapi kita lihatnya gangguannya itu ada di TSH-nya. Mirip kayak primary ya, berarti primary kan juga primary juga enggak, pokoknya ini mirip. Jadi TSH-nya itu akan naik, tapi tiroid hormonnya normal. Kalau subclinical, tiroidnya normal, tapi TSH-nya itu akan turun. Jadi subclinical tuh miripnya sama primary, biar gampang ingatnya gitu. Tapi tiroid hormonnya itu normal, kesalahan cuma ada di TSH doang. Kita masuk ke next slide. Nah, kalau misalnya kalian dengar, apa sih, kan mungkin pernah dengar hyperthyroidism sama thyrotoxicosis. Sebenarnya itu artinya sama atau beda. Jadi, thyrotoxicosis itu adalah kelompok besarnya, di mana dia memiliki arti adalah clinical syndrome karena terlalu banyak tiroid hormon di dalam tubuh kita. Nggak peduli source-nya dari mana. Berarti bisa kesalahan dari gland-nya, bisa karena pituitorinya terlalu banyak, bisa karena kita minum hormon replacement sendiri, bisa juga karena kita konsumsi obat-obatan lainnya juga yang bisa menyebabkan tiroid hormon kita meningkat. Atau bisa terjadi karena inflamasi atau tiroiditis. Nah, di dalam thyrotoxicosis ada hyperthyroidism. Hyperthyroidism itu adalah clinical syndrome sama di mana excess tiroid, di mana kesalahan itu terjadi di mana peningkatannya itu karena secretion dari thyroid gland sendiri. Atau kita bisa bilang hyperthyroidism sama dengan primary hyperthyroid. Itu. Ya, 3 top. Nah, di mana 3 yang tersering itu ada grave, ada toxic nodular goiter. Ini toxic nodular goiter itu ada yang multiple, ada yang cuman single, atau yang aku tadi sebutin yaitu toxic adenoma. Next-nya kita bedain adalah primary dan secondary hyperthyroidism. Tadi aku sudah sempat singgung ya. Kalau primary ada gangguan di thyroid glands-nya sendiri, jadi FT4-nya meningkat sendiri. Nggak ada pemicunya dari siapa-siapa, di mana HPT aksesnya masih jalan, jadi TSH kita low. Dan kalau secondary, itu ada excessive thyroid stimulating hormone, jadi TSH kita meningkat, menyebabkan FT4 kita meningkat. Tapi kenapa aksesnya nggak jalan? Karena akses kita udah kacau. Jadi TSH-nya akan terus meningkat dan FT4 kita akan terus meningkat. Ini sekilas tadi, yang topik yang kita bahaskan cuma 3 ini doang. Oke, snap. Kalau misalnya ada juga thyrotoxicosis without hyperthyroidism. Jadi sekresi hormonnya tuh nggak terlalu banyak. Itu contohnya adalah tiroiditis. Kalau tiroiditis itu di mana ada kerusakan di dalam tiroid kita karena kita mengalami inflamasi. Jadi kita bukan memproduksi lebih banyak, tapi karena rusak, jadi hormonnya itu keluar ke dalam darah kita. Kalau secondary, itu ada TSH secreting pituitary adenoma. Satu lagi tuh kalau misalnya di ibu hamil, kalau misalkan ada stase obgyn atau kalian pernah baca, jadi ibu hamil tuh kalau misalnya kegagalan trimester pertama itu ada 3. Ada abortus, ada KET, satu lagi itu adalah mola. Nah, mola itu di mana kita mengalami peningkatan beta hidroksi, kita mengalami peningkatan beta HCG. Nah, beta HCG itu memiliki struktur yang mirip dengan TSH. Jadi, ketika dia memiliki struktur yang mirip dan dia berada dalam darah kita, jadi tiroid kita tuh dia bisa nempel ke TSH reseptor. Kalau dia nempel ke TSH reseptor, otomatis dia akan memulai produksi tiroid hormon. Maka dari itu pasien-pasien dengan mola hidroadidosa biasanya dokternya juga melakukan pemeriksaan T4, untuk melihat apakah ada hyperthyroidism-nya juga atau enggak. Oke. Next-nya nih ya, pathogenesis dan clinical findings. Jadi, karena dia primary, aku cuma bahasnya primary-nya aja, jadi dia peningkatan TSH, otomatis ada peningkatan T3 dan 4 dan penurunan TSH. Karena dia bekerja menggunakan simpatetik melalui katekolamin, jadi dia akan meningkatkan. Jadi dia bisa sweating, terus dia juga meningkatkan gut hypermotility, jadi dia bisa jadi diarea terus dia juga ada CNS overstimulation,
Bisa dia nervous, bisa dia hiperkinesia, hiperefleksia, dan tremor. Nah, karena dia meningkatkan thermogenesis, otomatis dia akan mengalami weight loss. Dan dia juga akan heat intolerance, dan dia akan meningkatkan appetite.